lanjut. Oke, tadi secara konsep seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit mengerucut gitu ya. Jadi, modul itu ada beberapa jenis. Nah, kita akan ngebahas yang namanya feature modules. Oke, jadi feature modules ini gitu ya. eh Nanti akan kita eh, buat sebuah modul baru gitu ya. Jadi feature modules ini adalah sebuah modul yang di dalamnya berisi fitur dari aplikasi teman-teman. Dalam kasus kita, contohnya sebelumnya kan kita udah bikin controller untuk Cats dan juga service-nya ya. Yang mana dia ini saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama atau memiliki domain yang sama gitu ya, atau lingkup yang sama gitu. Jadi lebih masuk akal kalau seandainya kita kumpulin nih hal-hal yang berupa atau berhubungan dengan Cats ini menjadi sebuah modul sendiri. Nah, biasanya nanti si fitur modul ini itu isinya adalah kode-kode atau file-file yang berkaitan. Contohnya kayak Cat Controller, Cat Service, dan juga interface Cat-nya gitu ya. Dan di sini teman-teman bakal lebih enak lagi tadi yang udah dijelasin sebelumnya, karena codingan yang berkaitan itu ngumpul. Jadi teman-teman bisa lebih cepat ketika mau cari tentang sesuatu dan lebih jelas terkait batasan atau pengelompokannya gitu ya terhadap suatu fitur gitu ya. Nah, ini sangat penting juga ketika misalnya aplikasinya atau timnya itu berkembang. Dan ini sesuai dengan prinsip yang namanya solid gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca terkait solid principle ini. Nah, lalu bikin modul tuh gimana sih? Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah lihat yang app modul tadi, ya cara pembuatannya mirip gitu ya. Kita bikin sebuah kelas yang namanya cats modul, lalu kita pasang dekorator seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat filenya secara manual seperti ini menggunakan misal text editor teman-teman atau bisa menggunakan CLI seperti ini. Nah, di sini aku akan coba buat modul baru ya yang namanya cats dot dot module dot ts. Di cats modul ini aku bikin kelasnya export class cats module kayak gini. Oke, terus di sini aku akan pasang dekoratornya gitu ya. Oke, dekorator add module. Oke, seperti ini. Nah, ini nggak auto import ternyata nih si modulnya. Modulnya dari mana ya? NSJS Common. Dah. Nah, oke, modulnya udah aku import. Modul dekoratornya. Nah, selanjutnya di dalam modul ini kita bisa pasang nih controller sama provider yang berkaitan dengan cats gitu ya. Atau di sini kita coba pasang providers kita ada yaitu cat service. Dan satu lagi controller kita ada cats controller. Dah, selesai sampai di sini. Pembuatan modul catsnya berhasil gitu ya. Pembuatan modul catsnya sudah berhasil. Sekarang apa sih yang perlu kita lakuin gitu ketika pembuatan modulnya udah beres? Nah, di sini katanya kita udah berhasil nih ngedefine si cats modul di file ini gitu ya. Dan kita udah pindahkan semua hal terkait modul ini ke Cats Directory. Karena memang kita dari awal juga mau si controller sama service-nya udah di dalam folder Cats ya. Jadi udah aman, nggak perlu dipindahin. Nah, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan import. Nah, jadi untuk mendaftarkan supaya fitur modul ini berjalan di aplikasi kita, kita perlu memasang Cats modulnya atau mengimport si Cats modulnya ke dalam app modul. Nah, jadi ini yang akan teman-teman atau teman-teman perlu lakuin di F modul ini.
Jadi kita nggak perlu nih untuk pasang catch controller dan catch service-nya secara manual gitu ya. Ini akan kita hapus. Nah, kita akan import si modulnya itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kita bisa panggil yaitu si misalnya catch modul. Jadi kita import si catch modulnya supaya dia terdaftar di dalam modul akarnya atau root modulnya. Oke, sampai sini sudah gitu ya pendaftarannya. Nah, sekarang kita akan coba make sure. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah di sini di lognya pun sebenarnya terlihat bahwa catch controller dia udah terdaftar dan kita bisa lihat di sini catch module dependencies initialis. Jadi kayak si Nest.js itu ngasih tahu kita bahwa catch module ini sudah terbuat dan juga catch controllernya sudah terdaftar di routingannya itu routingan utamanya tuh pet slash catch terus ini routingan anaknya gitu ya. Ada get all catch, get catch by kategori ID sama name, by cat ID sama name, terus ada catch create. Sekarang kita tinggal double check lagi masih jalan nggak fitur yang sebelumnya. Kita cek get all catch-nya. Oke, masih berjalan ya, empus H-nya satu, breed-nya Anggora. Si Oren ini kita coba create lagi. Oke, kita create lagi. Kalau kita get lagi, nah udah bertambah lagi ya. Oke, berarti sekarang modul catch kita sudah berhasil berjalan gitu ya. Modul catch kita sudah berhasil berjalan dan controller ataupun service catch tersebut sudah berpindah nih kepemilikannya jadi milik si modul catch. Seperti itu. Nah, sampai di sini dari Kang Ajat mungkin ada pertanyaan dulu. Aman sih. Ternyata tidak sesusah yang dibayangin ya untuk implementasinya ya. Hmm. Tapi secara manfaat ini akan besar gitu kan ketika apalagi ketika aplikasinya udah tumbuh besar dan kodenya udah mungkin lebih banyak gitu kan. Tapi ya dengan adanya modul ya kita intinya memisahkan kode sesuai dengan tujuannya gitu ya agar lebih mudah di maintain dan dipelihara. Aman, Ya, cukup. betul. Oke, kalau begitu.